Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penelusuran mendalam mengenai jejak-jejak peradaban yang hilang. Sebelum kita menyelami lebih jauh mengenai rahasia teknologi kuno dan kaitan eratnya dengan figur yang sering disebut sebagai Sang Piningit, silakan tekan tombol subscribe, berikan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan bagian-bagian selanjutnya dari serial ini. Disclaimer: konten ini bersifat eksploratif, filosofis, dan merupakan hasil sintesis dari berbagai literatur sejarah alternatif serta kearifan lokal. Informasi yang disajikan bertujuan untuk wawasan dan diskusi intelektual, bukan sebagai kebenaran mutlak atau doktrin tertentu. Harap bijak dalam menyerap informasi. Dunia modern seringkali memandang masa lalu sebagai masa yang primitif, sebuah era di mana manusia hanya mengandalkan otot dan peralatan batu sederhana. Namun, jika kita bersedia menyingkap tabir prasangka tersebut, kita akan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya anomali teknologi yang melampaui logika zaman itu. Di berbagai belahan bumi, terdapat struktur megah dengan presisi mikron yang sulit ditiru bahkan dengan mesin CNC, komputer numerical control, tercanggih saat ini. Teknologi kuno ini bukan sekadar alat mekanis, melainkan sebuah integrasi antara ilmu pengetahuan material, resonansi suara, dan pemahaman mendalam tentang energi alam semesta. Rahasia kekuatan masa lalu terletak pada kemampuan para pendahulu dalam memanipulasi elemen. Kita tidak sedang berbicara tentang pembakaran arang biasa, melainkan teknik pemurnian logam yang menghasilkan material anti karat selama ribuan tahun atau bilah senjata yang memiliki struktur molekul setajam laser. Teknologi ini seringkali disebut sebagai ilmu penyatuan, di mana pengrajin tidak hanya menempa fisik benda, tetapi juga menyelaraskan getaran atom di dalamnya. Dalam naskah-naskah kuno yang tersisa, terdapat petunjuk bahwa pemindahan batu-batu raksasa seberat ratusan ton tidak dilakukan dengan tarikan ribuan budak, melainkan melalui teknologi akustik. Dengan frekuensi tertentu, gravitasi dapat dimanipulasi secara lokal, membuat benda berat menjadi seringan kapas. Inilah inti dari teknologi yang kini telah tertidur, menunggu sosok yang memiliki kunci frekuensi tersebut untuk membangunkannya kembali. Siapakah sosok yang disebut sebagai Sang Piningit dalam konteks teknologi ini? Ia bukanlah sekadar figur politik atau pemimpin spiritual dalam pengertian sempit. Ia adalah seorang penerus estafet dari pengetahuan yang sengaja disembunyikan agar tidak disalahgunakan oleh keserakahan manusia. Piningit secara harfiah berarti yang tersembunyi atau yang dipingit oleh waktu. Ia menyimpan kode-kode rahasia dalam DNA-nya, sebuah memori kolektif yang memungkinkannya berinteraksi dengan teknologi kuno yang berbasis energi murni. Kekuatan Sang Piningit tidak terletak pada kepemilikan senjata modern, melainkan pada keselarasan. Ia dipahami sebagai sosok yang mampu mengaktifkan kembali situs-situs energi yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Situs-situs ini, yang sering kita anggap sebagai sekadar runtuhan candi atau monumen batu, sebenarnya adalah stasiun pemancar energi atau generator purba yang bekerja berdasarkan hukum fisika yang belum sepenuhnya kita pahami. Penyebutan teknologi kuno dalam narasi ini sangat berkaitan dengan pergeseran kesadaran manusia. Teknologi masa lalu menuntut integritas moral yang tinggi dari penggunanya. Mengapa teknologi ini menghilang? Karena ketika ego manusia mulai mendominasi, alam seolah menutup diri dan menyembunyikan kunci-kunci kekuatannya. Sang Piningit hadir sebagai simbol pembersihan diri. Hanya mereka yang telah mencapai titik nol atau kekosongan dari pamrih pribadi yang dapat mengakses teknologi getaran ini. Di bagian ini, kita mulai memahami bahwa apa yang kita anggap sebagai sihir di masa lalu sebenarnya adalah sains tingkat tinggi yang belum mampu kita jelaskan secara empiris hari ini. Sang Piningit adalah jembatan antara masa lalu yang gemilang dan masa depan yang penuh tantangan. Ia memegang cetak biru, blueprint, peradaban yang tidak merusak alam, melainkan menari bersama irama alam semesta. Setelah kita memahami bahwa teknologi kuno berbasis pada frekuensi, kini kita masuk ke inti dari sumber kekuatannya, energi titik nol, zero point energy. Dalam literatur sains modern, energi ini dianggap sebagai energi terendah yang tetap ada bahkan pada suhu nol mutlak. Namun, bagi peradaban masa lalu,
Ini bukanlah sekadar teori fisika kuantum, melainkan sumber daya tak terbatas yang dapat diakses melalui struktur bangunan dan keselarasan batin. Bangunan-bangunan megah di masa lalu yang tersebar tanpa nama suku atau daerah, sebenarnya berfungsi sebagai resonator. Struktur piramidal atau kubah-kubah kuno dirancang dengan geometri sakral yang mampu menangkap gelombang elektromagnetik dari atmosfer dan getaran telurik dari perut bumi. Material yang digunakan pun tidak sembarangan. Penggunaan batuan yang kaya akan kuarsa atau kristal memungkinkan terjadinya efek piezoelektrik, yaitu konversi tekanan mekanis menjadi energi listrik. Sang Piningit memahami bahwa bumi adalah organisme hidup yang memiliki jalur-jalur energi atau linile. Teknologi kuno ini ibarat jarum akupunktur yang ditanamkan pada titik-titik saraf bumi untuk menjaga keseimbangan iklim dan kesuburan tanah. Kekuatan Sang Piningit muncul ketika ia mampu melakukan sinkronisasi antara detak jantungnya dengan frekuensi resonansi bumi, yang dalam sains dikenal sebagai resonansi Schumann. Salah satu rahasia yang paling dijaga adalah penggunaan energi ini sebagai alat pertahanan. Bukan dalam bentuk peluru atau ledakan kimia, melainkan melalui manipulasi gelombang. Sang Piningit dalam naskah-naskah rahasia digambarkan mampu meredam amarah musuh, atau melumpuhkan niat jahat hanya dengan kehadirannya. Secara teknis, ini adalah pancaran gelombang alfa atau theta yang sangat kuat yang mampu memengaruhi medan morfogenetik di sekitarnya. Teknologi ini bekerja pada prinsip simatika, cymatics, di mana suara dapat membentuk materi. Sang Piningit menguasai vokal atau bunyi-bunyi tertentu yang jika diresonansikan melalui ruang-ruang resonansi kuno, dapat menciptakan pelindung tak terlihat, plasma shield, atau bahkan menyembuhkan penyakit seluler secara instan. Inilah mengapa ia disebut Piningit, karena kekuatannya tersembunyi dalam keheningan, bukan dalam hiruk-pikuk pamer kekuatan fisik. Perbedaan mendasar teknologi modern dengan teknologi Sang Piningit adalah sifatnya yang organik. Teknologi kita saat ini cenderung memisahkan manusia dari alatnya, menciptakan ketergantungan dan polusi. Sebaliknya, teknologi kuno adalah ekstensi dari kesadaran manusia itu sendiri. Mesin-mesin masa lalu hanya akan bekerja jika operatornya memiliki tingkat ketenangan batin tertentu. Sang Piningit bertindak sebagai akses utama. Tanpa integritas karakter, mesin-mesin kuno ini hanyalah tumpukan batu mati. Inilah mekanisme keamanan, security system, paling canggih yang pernah diciptakan. Teknologi yang hanya bisa diaktifkan oleh kebajikan. Kekuatan ini bukan untuk menguasai, melainkan untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi pada ekosistem dunia. Bagian ini memberikan gambaran bagaimana energi murni bekerja melalui perantara Sang Piningit. Setelah kita memahami bagaimana energi titik nol menjadi bahan bakar bagi teknologi masa lalu, kita kini memasuki ranah yang lebih mencengangkan, manipulasi ruang dan waktu. Dalam berbagai catatan kuno yang tersamar, Sang Piningit sering dikaitkan dengan kemampuan untuk berada di dua tempat secara bersamaan atau berpindah jarak jauh dalam sekejap mata. Hal ini sering dianggap mitos, namun dalam perspektif fisika tingkat lanjut, ini adalah fenomena lipatan ruang, wormhole, yang terkendali. Teknologi kuno tidak melihat jarak sebagai hambatan fisik yang harus ditempuh dengan kecepatan linear. Sebaliknya, mereka memahami alam semesta sebagai lembaran kain yang bisa dilipat. Situs-situs megalitik tertentu yang memiliki tatanan geometri spesifik sebenarnya adalah portal dimensi. Dengan menggunakan resonansi frekuensi tinggi yang kita bahas di bagian sebelumnya, struktur tersebut mampu menciptakan medan gravitasi lokal yang begitu kuat sehingga mampu melengkungkan ruang. Sang Piningit adalah navigaturnya. Ia memiliki kemampuan untuk melakukan sinkronisasi seluler dengan koordinat tujuan. Teknologi ini tidak menggunakan bahan bakar fosil, melainkan menggunakan fenomena quantum entanglement. Ketika dua titik di alam semesta saling terhubung secara kuantum, apa yang terjadi di titik A akan terjadi seketika di titik B. Sang Piningit menggunakan kesadarannya sebagai pemantik untuk membuka pintu penghubung tersebut. Salah satu atribut utama Sang Piningit adalah kemampuannya meramalkan masa depan dengan akurasi yang luar biasa. Secara teknologi, ini dijelaskan melalui akses terhadap perpustakaan Akasha atau medan informasi universal.
Waktu dalam dimensi yang lebih tinggi tidaklah berjalan lurus, melainkan hadir secara simultan. Teknologi kuno memungkinkan seseorang untuk mengintip alur kemungkinan, probability lines, dari masa depan. Sang piningit tidak hanya melihat masa depan, tetapi ia mampu memilih alur waktu yang paling harmonis bagi kemanusiaan. Kekuatan ini disebut sebagai navigasi temporal. Dengan memahami interaksi antara partikel subatomik dan aliran waktu, ia dapat melakukan intervensi kecil di masa kini yang akan memberikan dampak besar di masa depan. Sebuah prinsip yang dalam sains modern dikenal sebagai butterfly effect. Di masa lalu, terdapat narasi mengenai wahana terbang yang tidak memiliki sayap namun mampu bergerak dengan kecepatan yang menantang hukum fisika. Wahana ini bekerja dengan prinsip anti-gravitasi. Dengan memutar medan elektromagnetik pada kecepatan ultra tinggi dalam ruang hampa, wahana tersebut menciptakan gelembung gravitasi sendiri, sehingga ia terlepas dari tarikan bumi. Sang piningit menguasai wahana ini bukan dengan tuas atau kemudi fisik semata, melainkan melalui antarmuka saraf, neural interface. Kendaraan ini bersifat semi-organik, di mana logam yang digunakan memiliki memori dan dapat merespons perintah mental sang pengendara. Inilah sebabnya mengapa teknologi ini tetap tersembunyi. Ia hanya akan bereaksi pada individu yang memiliki gelombang otak yang murni dan stabil. Jika seseorang dengan niat jahat mencoba mengendalikannya, wahana tersebut tidak akan memberikan respon sedikit pun. Teknologi ruang waktu ini juga mencakup pemahaman tentang eksistensi jiwa. Peradaban kuno memandang tubuh fisik hanya sebagai pakaian, sementara sang piningit adalah entitas yang telah menguasai cara mentransfer kesadarannya melintasi dimensi. Ia bisa dianggap sebagai pengelana waktu yang hadir di saat-saat kritis sejarah, untuk menyeimbangkan kembali timbangan keadilan dunia. Kekuatannya untuk muncul dan menghilang secara misterius, adalah hasil dari penguasaan teknologi dimensi kelima yang melampaui pemahaman manusia biasa. Bagian ini telah membuka wawasan kita tentang bagaimana ruang dan waktu hanyalah permainan frekuensi bagi mereka yang memegang kuncinya. Memasuki bagian selanjutnya, kita akan mengalihkan fokus dari perangkat luar angkasa dan bangunan batu menuju teknologi yang paling canggih di alam semesta, tubuh manusia. Sang piningit bukan hanya menguasai mesin di luar dirinya, tetapi ia telah berhasil mengaktifkan bioteknologi yang tertidur di dalam sel-sel tubuhnya sendiri. Ini adalah sebuah sistem yang menyatukan antara biologi molekuler dengan energi spiritual, sebuah rahasia yang memungkinkan terjadinya regenerasi sel yang melampaui batas usia manusia normal. Sains modern sering menyebut sebagian besar DNA kita sebagai junk DNA, atau DNA sampah karena fungsinya belum diketahui. Namun, dalam perspektif teknologi kuno, bagian DNA tersebut sebenarnya adalah antena biologis yang menyimpan cetak biru kekuatan luar biasa. Sang piningit adalah sosok yang telah berhasil menyalakan untaian DNA ini melalui proses pembersihan batin dan pengolahan energi yang disiplin. Ketika DNA ini aktif, tubuh tidak lagi hanya mengandalkan makanan kimiawi sebagai sumber energi. Melalui proses yang disebut biofotonik, sel-sel tubuh mulai mampu menyerap cahaya matahari dan energi kosmik secara langsung. Inilah yang menjelaskan mengapa dalam berbagai narasi, sosok ini digambarkan memiliki daya tahan fisik yang luar biasa dan aura yang memancar. Secara teknis, tubuhnya telah beralih dari basis karbon menjadi basis kristalin yang lebih stabil dan efisien dalam menghantarkan energi. Salah satu rahasia kekuatan sang piningit adalah kemampuannya untuk melakukan regenerasi sel secara instan. Di dalam tubuhnya, terdapat aktivitas enzim telomerase yang sangat tinggi, yang secara terus-menerus memperbaiki ujung-ujung kromosom yang rusak akibat penuaan. Teknologi biospiritual ini memungkinkan ia tetap berada dalam kondisi fisik yang prima selama ratusan tahun, atau muncul kembali dalam berbagai era dengan rupa yang tidak banyak berubah. Proses ini melibatkan apa yang disebut sebagai alkimia internal. Ia mampu mengubah komposisi biokimia dalam darahnya hanya melalui pengaturan napas dan fokus pikiran. Hormon-hormon yang biasanya memicu stres dan kerusakan sel diubah menjadi neuropeptida yang memperkuat sistem imun dan kecerdasan kognitif. Dalam kondisi ini, otak sang piningit bekerja pada frekuensi gamma yang konstan, memungkinkannya memproses informasi ribuan kali lebih cepat daripada manusia biasa.
Kekuatan bioteknologi ini juga memberikan kemampuan untuk merasakan penderitaan atau kondisi alam di sekitarnya. Ini disebut sebagai empati teknobiologis. Sel-sel tubuh sang piningit beresonansi dengan lingkungan. Jika hutan dirusak atau air dicemari, ia akan merasakannya sebagai gangguan pada sistem sarafnya sendiri. Sebaliknya, ia dapat mengirimkan sinyal koherensi untuk menyembuhkan lingkungan sekitar. Ia tidak memerlukan alat komunikasi elektronik karena tubuhnya sendiri adalah pemancar dan penerima sinyal yang sangat sensitif. Melalui sistem saraf pusat yang telah ditingkatkan, upgraded, ia mampu terhubung dengan internet alam atau kesadaran kolektif makhluk hidup. Inilah rahasia mengapa ia selalu tahu di mana ketidakadilan terjadi dan di mana bantuan sangat dibutuhkan. Ia adalah sensor hidup bagi kesehatan planet ini. Terakhir, teknologi tubuh ini menciptakan medan pelindung yang disebut toroid energi. Medan ini muncul dari jantung yang memiliki kekuatan elektromagnetik ribuan kali lebih kuat daripada otak. Bagi sang piningit, medan ini bukan sekadar hiasan spiritual, melainkan perisai fisik yang mampu membelokkan radiasi berbahaya atau serangan energi negatif. Kekuatan ini tidak didapat dari latihan fisik semata, melainkan dari kemurnian niat yang menyelaraskan seluruh atom dalam tubuhnya menjadi satu kesatuan yang kokoh. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas tentang teknologi di dalam tubuh, kini kita akan melihat bagaimana teknologi tersebut diwujudkan dalam skala makro melalui geometri sakral. Sang piningit bukanlah sosok yang membangun gedung demi kemegahan visual, melainkan seorang arsitek energi yang memahami bahwa bentuk dan proporsi adalah bahasa dasar alam semesta. Di seluruh dunia, terdapat bangunan tanpa identitas suku yang berdiri di atas titik-titik meridian bumi, berfungsi sebagai alat pengatur keseimbangan global. Segala sesuatu di alam semesta, dari spiral galaksi hingga struktur kerang, mengikuti pola matematika yang disebut rasio emas, V/Approx 1,618 dolar. Teknologi kuno menggunakan rasio ini bukan hanya untuk estetika, tetapi untuk menciptakan resonansi harmonis. Bangunan yang didirikan dengan geometri ini bertindak sebagai lensa gravitasi. Ketika energi kosmik turun ke bumi, struktur ini memfokuskan energi tersebut ke satu titik pusat, menciptakan area yang steril dari kekacauan frekuensi. Sang piningit memegang kunci untuk mengaktifkan kembali situs-situs ini. Ia memahami bahwa tata letak bangunan tersebut sebenarnya adalah sebuah peta bintang yang tercermin di tanah. Dengan menyelaraskan posisi bangunan dengan rasi bintang tertentu, tercipta sebuah sirkuit energi antara langit dan bumi. Inilah yang memungkinkan tanah di sekitar situs tersebut tetap subur, air tetap murni, dan masyarakat di sekitarnya memiliki kejernihan pikiran. Banyak dari bangunan kuno ini menggunakan material batuan yang mengandung silika tinggi. Secara teknis, ini adalah teknologi penyimpanan data berbasis kristal. Seperti halnya chip komputer modern yang terbuat dari silikon, batuan kuno ini mampu menyimpan informasi, sejarah, dan frekuensi selama jutaan tahun. Sang piningit memiliki kemampuan untuk membaca data yang tersimpan dalam batuan tersebut melalui resonansi kesadaran. Dinding-dinding batu yang tampak bisu bagi orang awam sebenarnya adalah perpustakaan digital raksasa. Di dalamnya tersimpan cetak biru tentang cara mengatasi bencana alam, teknologi pemurnian air, hingga rahasia pengobatan yang telah hilang. Kekuatan sang piningit muncul dari kemampuannya mengakses server data purba ini, memungkinkannya membawa solusi masa lalu untuk mengatasi problematika masa depan yang semakin kompleks. Salah satu fungsi rahasia dari teknologi arsitektur kuno adalah sebagai pasak bumi. Struktur-struktur berat yang diletakkan secara presisi di atas jalur patahan tektonik sebenarnya berfungsi untuk meredam tegangan bawah tanah. Dengan menggunakan prinsip mekanika getaran, bangunan ini mampu mengubah energi kinetik dari pergeseran lempeng menjadi energi elektromagnetik yang tidak berbahaya. Sang piningit mengerti bahwa ketidakseimbangan di permukaan bumi, seperti peperangan dan kebencian, dapat memicu ketidakseimbangan di dalam perut bumi. Oleh karena itu, tugasnya adalah memulihkan jaringan geometri sakral ini. Ketika situs-situs energi ini kembali terhubung dalam satu jaringan yang utuh, bumi akan memiliki sistem imun yang kuat untuk menangkal berbagai anomali cuaca dan bencana alam yang ekstrim.
Penerapan geometri sakral juga berdampak pada psikologi massa. Ruang yang dibangun dengan prinsip ini akan memancarkan gelombang yang menenangkan sistem saraf manusia. Sang Piningit menggunakan arsitektur ini untuk menciptakan ruang kedamaian, di mana konflik tidak dapat berkembang. Di dalam ruang dengan geometri yang sempurna, ego manusia akan meluruh, memungkinkannya untuk terhubung kembali dengan jati diri yang asli. Inilah teknologi kontrol sosial yang positif, bukan melalui penindasan, melainkan melalui pengangkatan frekuensi kesadaran manusia ke level yang lebih tinggi. Kita telah sampai pada penghujung penelusuran ini, di mana semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Bagian terakhir ini bukan lagi tentang masa lalu yang terkubur, melainkan tentang masa depan yang kembali. Sang Piningit bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah awal dari peradaban baru yang akan menyatukan kecanggihan teknologi kuno dengan kebijaksanaan spiritual yang universal. Kita sedang berdiri di ambang pintu sebuah transisi besar, di mana rahasia kekuatan yang selama ini tersembunyi akan menjadi fondasi bagi kehidupan manusia. Dunia selama ini terjebak dalam dikotomi antara sains yang dingin dan spiritualitas yang abstrak. Era Sang Piningit akan menghapus batasan tersebut. Teknologi masa depan tidak akan lagi berbentuk kabel-kabel yang semrawut atau perangkat yang merusak ekosistem. Sebaliknya, kita akan menyaksikan kembalinya teknologi yang senyap dan selaras. Inilah yang disebut sebagai techno-spirituality, di mana setiap inovasi diciptakan dengan mempertimbangkan dampak energinya terhadap jiwa dan alam. Sang Piningit akan menjadi katalisator bagi penemuan kembali energi bebas, free energy, yang pernah digunakan oleh para pendahulu. Ini bukan sekadar tentang listrik gratis, melainkan tentang kemandirian manusia dari ketergantungan pada sumber daya yang memicu peperangan. Dengan teknologi ini, struktur sosial akan berubah dari hierarki yang menindas menjadi jaringan kolektif yang saling mendukung, persis seperti pola fraktal di alam semesta. Kekuatan Sang Piningit di era baru ini akan difokuskan pada penyembuhan bumi. Teknologi frekuensi yang kita bahas di bagian awal akan digunakan dalam skala global untuk membersihkan lautan dari polutan dan memulihkan lapisan ozon secara instan. Ini adalah bentuk alkimia global. Melalui pengaktifan kembali titik-titik geometri sakral di seluruh penjuru dunia, bumi akan memancarkan medan pelindung yang lebih kuat, menjaga kehidupan di dalamnya dari radiasi kosmik yang berbahaya selama masa transisi galaksi. Peradaban baru ini tidak akan lagi mengukur kemajuan dari seberapa cepat kita mengonsumsi, melainkan dari seberapa besar kita beresonansi dengan harmoni alam. Manusia akan belajar untuk berkomunikasi dengan alam semesta menggunakan bahasa matematika dan getaran yang dipandu oleh kesadaran Sang Piningit. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari Sang Piningit adalah bahwa ia merupakan prototipe manusia masa depan. Kehadirannya memicu evolusi kesadaran pada setiap individu yang siap. Teknologi biospiritual yang ia miliki akan menjadi standar baru bagi umat manusia. Kita akan melihat bangkitnya generasi yang memiliki kecerdasan intuitif yang tinggi, kemampuan penyembuhan diri, dan empati yang melampaui batas-batas identitas fisik. Dunia tidak lagi memerlukan pemimpin yang memerintah dengan pedang atau uang, melainkan sosok yang memimpin dengan pancaran frekuensi kedamaian. Sang Piningit adalah simbol bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi penjaga keseimbangan dunia jika mereka mampu menaklukkan ego pribadi dan menyelaraskan diri dengan hukum alam semesta yang abadi. Misteri tentang teknologi kuno dan kekuatan Sang Piningit mengajarkan kita bahwa kejayaan sejati tidak terletak pada apa yang kita buat, tetapi pada siapa kita di hadapan alam semesta. Waktu yang dinanti sedang berjalan, dan kunci-kunci itu ada di tangan mereka yang memiliki hati yang murni. Ketika saatnya tiba, teknologi yang tersembunyi akan muncul kembali, bukan sebagai alat kehancuran, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni yang abadi.